Mari sekarang kita lanjutkan kuliah kita membahas soal lain tentang senyawa organik. Ya, sebanyak 6,225 gram sampel asam 6,225 miligram sampel asam organik monoprotik ya. Jika dibakar sempurna akan menghasilkan 12,44 miligram CO2 dan 5,091 miligram H2O. Tentukan rumus empiris asam tersebut. Ya, seperti biasa kita harus menentukan perbandingan mol dari karbon, hidrogen, dan oksigen di dalam asam organik ini. Jadi ingat, asam organik itu adalah asam karboksilat ya, yang mengandung gugus karboksil. Ya. Jadi dari data ini kita bisa hitung berapa mol dari CO2 yang terbentuk. Yaitu sama dengan 12,44 miligram ya, dibagi dengan massa molar dari CO2 yaitu 44 miligram per milimol ya, milimol. Ya, kita akan dapatkan 0,283 milimol. Ya. Karena di dalam 1 mol CO2 terdapat 1 mol karbon, maka mol CO2 itu sama dengan mol dari atom karbon. Dari sini kita bisa tahu berapa massa karbon. Massa karbon adalah jumlah mol karbon ya, dikali massa molar dari karbon berapa? Ya, 12 ini milimol ya. Milimol ya. Kali 12 miligram per milimol. Ya. Kita akan dapatkan masanya 3,396 miligram. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk hidrogen. Jadi mol dari H2O ya, itu sama dengan 5,091 miligram dibagi 18 miligram per milimol. Itu adalah massa molar dari H2O. Jadi kita akan dapatkan jumlah milimol H2O-nya adalah 0,283 milimol. Ya. Karena 1 mol H2O mengandung 2 mol hidrogen. Ya. Jadi jumlah mol hidrogen itu sama dengan 2 kali 0,283 milimol, sama dengan 0,566 milimol. Ya, kita bisa hitung massa hidrogen. Massa hidrogen itu adalah jumlah milimolnya 0,566 milimol. Ya, massa molar dari hidrogen adalah 1 miligram per milimol. Jadi kita dapatkan ini 0,566 miligram. Nah, dari sini kita tahu berapa massa oksigen yang ada di dalam sampel tersebut ya. Jadi massa oksigen itu adalah massa sampel 6,225 miligram dikurangi massa karbon 3,396 miligram dikurangi massa hidrogen 0,566 miligram. Ya, kita akan dapatkan massa oksigen itu adalah sebesar 2,263 miligram. Nah, kalau kita sudah tahu massa oksigen,
maka kita tahu jumlah milimol oksigen. Jadi mol oksigen itu sama dengan masanya 2,263 miligram dibagi 16 miligram per milimol. Ya. Jadi mol oksigen itu adalah 0,141 mol. Ya. Jadi sekarang kita bisa hitung berapa perbandingan mol karbon, ya. Jadi mol karbon banding mol hidrogen banding mol oksigen itu sama dengan 0,283 banding 0,566 banding 0,141. Ya. Ini sama dengan 2 banding 4 banding 1. Jadi rumus empirisnya apa? Rumus empirisnya adalah C2H4O. Ya. Tapi Anda ingat, asam karboksilat itu mengandung gugus apa? Gugus karboksil, COOH. Jadi di dalam asam karboksilat sederhana minimal terdapat 2 atom O. Ya. Jadi dari pengetahuan itu, ya, kita bisa tahu rumus molekulnya, ya. Jadi rumus molekulnya mestinya rumus empiris dikali 2. Ya. Jadi rumus molekulnya adalah C2H4O kali 2. Berapa? C4H8O2. Ya. Jadi apa kemungkinan yang punya rumus molekul seperti ini? Ya, adalah CH3, CH2, CH2, COOH, ya, asam butanoat. Ya. Nah, kalau kita hitung massa molar dari asam butanoat ini adalah 88 gram per mol. Dengan begitu, ya, kita bisa menjawab pertanyaan yang B. Ya, coba kita lihat lagi. Apa pertanyaan B? Berapa mililiter larutan KOH 0,244 molar yang diperlukan untuk bereaksi dengan 0,822 gram asam tersebut? Ya, jadi asam butanoat itu adalah asam monoprotik. Ya, jadi mol asam, ya, dalam hal ini jumlah mol asam itu sama dengan mol basa. Mol asamnya berapa? Ya, masanya berapa tadi? 0,822 gram dibagi massa molarnya 88 gram per mol. Ya. Jadi ini sama dengan 9,34 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu berapa volume NaOH yang diperlukan. Karena mol asam sama dengan mol basa, maka volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan asam ini sama dengan 9,34 milimol. Ya, ingat, ini 9,34 kali 10 pangkat minus 3 mol sama dengan 9,34 milimol. Ya. Dibagi konsentrasinya dalam molar, ya. 0,224 molar. Molar itu sama dengan milimol per mililiter. Ya, sama dengan 41,7 mililiter. Ya, jadi ini adalah
volume basa yang diperlukan untuk menetralkan asam yang terdapat di dalam sampel tersebut. Nah, sekarang pertanyaan C. Gambarkan struktur molekul ester yang dihasilkan dari reaksi asam tersebut dengan etanol. Ya, jadi kita sudah belajar bahwa asam karboksilat kalau direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan ester. Ya, jadi rumus molekul esternya, ya, ini akan seperti ini. Ya, CH3, CH2, CH2, CO, O. Nah, karena bereaksi dengan etanol, maka di sini akan CH2, CH3. Jadi senyawa yang terbentuk ini adalah etil butanoat. Ya. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan C. Ya, ini jawaban C. Ini jawaban untuk yang B. Jadi begitu kira-kira jawabannya.